Saya dipanggil di kamar beliau di Madinah. Saya silaturahim menghadap beliau. Saya didhawuhi untuk kalau ada acara di Kediri mampir Al Amin. Untuk apa, Bah? Untuk mancing. Makanya saya kenapa pakai kaos ala anak gaul. Karena memang saya super keren sih. Saya diminta untuk mancing di pondok, didhawuhi beliau untuk mancing. Walaupun saya tahu ada dua profesi yang tidak pernah mau maju. Satu tukang tandur, dua tukang mancing. Nah itu nggak mau maju. Karena kalau maju jelungup. Nah, tadi saya sowan dalam didhawuhi sama beliau sebelum mancing untuk bisa ketemu dengan santri putra dan santri putri Al Amin. Maka saya yakin kita semuanya pasti bahagia karena kita jatuh cinta. Saya jatuh cinta sama Anda jatuh cinta sama saya. Nah, ciri orang jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Saya sedikit sebelum mancing memberikan motivasi untuk saya dan kita semuanya. Apalagi saya lihat di depan ini ada santri yang pecinya NU. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Adik-adik sekalian, kita hidup di era Society 5.0. Era ini ditandai orang begitu ketergantungan dengan teknologi dan media sosial. Sehingga zaman yang kita hadapi hari ini tentunya beda dengan zamannya Pak Kirom. Beda. Karena kalau dari segi umur jelas adik-adik ini ada yang Gen Z, ada yang generasi milenial. Kalau Pak Kirom generasi kolonial. Sehingga apa? Tentunya tantangan zaman berubah. Karakter santri zaman old itu berbeda dengan zaman now. Hari ini santri harus lebih progresif. Maka yang perlu kita persiapkan hari ini adalah ketika disebutkan wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu ada dua, ada mu'rab, ada mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Mu'rab itu orang yang optimis menatap masa depan. Maka karakter santri yang bisa menjadi pemilik masa depan adalah santri yang mu'rab bukan mabni, santri yang optimis bukan pesimis, santri yang menjadi trendsetter bukan follower, yang menjadi pemain tidak hanya penonton, yang menjadi imam bukan makmum. Dan saya yakin Al Amin akan menjadi pondok yang mampu menjadikan kita trendsetter bukan follower. Nah, apa bedanya orang optimis sama orang pesimis? Yang bisa menjawab saya kasih uang 100.000. Apa bedanya orang optimis sama orang pesimis? Nah, termasuk orang pesimis itu tak kasih kesempatan tapi tidak diambil peluangnya, itu orang pesimis. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Orang optimis dia tahu kalau ini ada problem, maka saya harus hadir sebagai solusi. Saya sering bilang apa nak? Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Ini orang optimis menatap masa depan. Nah, jangan sampai kita menjadi santri yang underestimate. Kalau bahasa sekarang insecure. Tahu nggak insecure itu apa? Nggak percaya diri. Selalu saja melihat kekurangan kita.
Padahal apa? Allah ciptakan hambanya termasuk kita. Falikulli syai'in maziyah. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Kalau bahasanya Gus Ab, falikulli syai'in pak-pakun. Semua orang punya pak-pak masing-masing. Kalau untuk ngurusi NU, Gus Ab lebih jago dibandingkan saya secara struktural. Makanya Gus Ab jadi ketua PCNU Kota Kediri. Ini saya mencatat jadi ketua NU yang paling gaul sedunia. Tepuk tangan gitu, tangan. Satu-satunya ketua PCNU yang istrinya mengizinkan beliau punya madu. Syaratnya asalkan beliau mau diracun. Nah itu. Orang bahaya tah. Nah. Istrinya Gus Ab di sana langsung jawab, cuaks. Nah, adik-adik sekalian, orang optimis itu selalu saja memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Kesuksesan itu milik semua orang. Apa bedanya orang yang gagal dengan orang yang sukses? Orang sukses itu memahami proses, sementara orang gagal selalu banyak protes. Kok kamu di pondok mengikuti semua proses yang ada, yang sudah menjadi ketetapan pondok pesantren, itulah ciri-ciri Anda akan mendapatkan kesuksesan. Amin. Tapi setiap kali ada rule of the game di pondok, kamu selalu protes, itu adalah tanda-tanda orang yang gagal. Makanya kenapa Abah Yai itu kalau ada orang dianggap sukses, itu disuruh ketemu sama kalian. Tujuannya satu, ketika melihat orang sukses, lihatlah prosesnya, bukan suksesnya. Karena orang sukses itu melalui banyak proses. Prosesnya itu yang penting. Nah, di Al-Amin ini kalian dituntut untuk berproses sebaik mungkin. Kalian harus mempunyai optimisme yang tinggi bahwa santri bisa menjadi apapun. Santri bisa menjadi presiden, Gus Dur. Santri bisa menjadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf Amin. Santri bisa menjadi ketua umum partai, Cak Imin. Santri bisa menjadi menteri, Gus Halim. Santri bisa menjadi gubernur, Bu Khofifah Indar Parawansa. Santri bisa menjadi kiai viral, siapa? Terima kasih, terima kasih. Siapa tahu kan besok di sini santri-santri kita mutakhorrijin dari Al-Amin. Ada santri top kayak viral umpamanya, yang pakai peci NU itu siapa umpamanya? Iya kamu, iya kamu. Iya. Namanya siapa, Kang? Farid, kurang ajar, kurang ajar. Namanya siapa? Oh, Faris, tak pikir Faris. Faris dari mana, Nak? Oh, dari Jombang. Cita-citanya Faris pengen jadi apa? Copet. Lah gimana? Faris pengen jadi apa? Jadi kiai. Oh, siapa tahu besok 30 tahun ke depan ceramah di Indonesia. Penceramahnya Faris. Mau'idah hasanah akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah. Kiai Faris Al-Hajj yang didampingi dengan 4 istrinya. Yang keempat istrinya semuanya janda. Kita itu tidak boleh meragukan masa depan seseorang. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu.
Kewajiban kita sebagai santri ya berproses dengan cara yang baik. Maka satu pesan Gus Miftah, ijhad wala taksal fan nadamatu limayatakasalu. Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan. Fan nadamah, maka penyesalan limayatakasalu, bagi orang yang bermalas-malasan. Semakin kalian rajin, semakin besar potensi kalian menjadi orang besar di masa yang akan datang. Maka saya ingatkan, orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Makanya berproses, nah, ikuti semuanya. Kalau waktu itu boleh diputar, saya tuh pengen kembali nyantri dengan model yang berbeda. Saya itu bukan produk tarbiyah tapi produk tarqiyah. Bagaimana kemudian saya nyantri dulu, waktu saya habis untuk tabarukan ngalap berkah kepada kiai. Tapi mohon maaf, tabarukan itu ternyata juga penting. Karena ketika dimaknai barokah adalah maknanya ziyadah, ziyadatul khair, ziyadatul mahabbah, ziyadatul sa'adah. Maka hidup saya itu bisa seperti ini karena mendapatkan keberkahan dari para kiai. Nah, salah satu proses yang harus kalian lakukan adalah, tolong jadilah santri yang sam'an wa ta'atan kepada para guru dan para masyayikh. Disambung silahmu dengan para kiai dan para masyayikh. Caranya bagaimana? Setiap kalian sholat, jangan pernah lupakan doakan gurumu. Minimal kirim Fatihah sekali. Ijhad wala taksal, bersungguh-sungguh. Makanya kenapa Gusmi itu melahirkan mujahadah, namanya Dzikrul Ghafilin. Beliau adalah mu'allif tunggal Dzikrul Ghafilin, yang tagline-nya adalah kitab Dzikrul Ghafilin itu liman ahabba ayyuh syara ma'al awliya was solihin. Karena apa? Untuk dekat dengan Allah itu butuh mujahadah, butuh keseriusan. Nah, apa yang kemudian kalian tanam hari ini yang akan kalian tuai dan panen di masa yang akan datang. Masa depanmu tergantung prosesmu hari ini. Maka kemudian yang kedua adalah jangan takut untuk mencoba. Jarib walahid takun arifa. Coba dan perhatikan, maka kamu akan menjadi orang yang tahu. Passion kamu apa, dicoba deh. Nggak ada manusia terlahir hanya dengan kekurangan tanpa kelebihan. Quote-nya Gus Miftah apa? Di balik kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Jujul, susuk. Saya itu kan punya guyonan baru ya. Guyonan baru apa? Guyonan baru saya apa, Gus Faris? Saya bilang, Tuhan itu maha asik kok. Ternyata judul-judul film itu yang menakutkan, semuanya pasti bintang filmnya perempuan. Coba Anda lihat, Nini Pelet, Mak Lampir, siapa meneh? Susana, Wewe Gombel, Kuntilanak, Suster Ngesot, Sundel Bolong, ayo itu perempuan. Si Manis Jembatan Ancol, perempuan. Kesimpulannya apa? Jelas, makhluk yang paling menakutkan dan yang paling horor serta mengerikan adalah perempuan. Tapi kalau film yang lucu-lucu, rata-rata bintang filmnya cowok. Coba kamu lihat, ayo, Ipin Upin cowok, Tom and Jerry cowok, SpongeBob cowok, Popeye cowok, Dono Kasino Indro cowok. Itu artinya apa? Makhluk yang menghibur dan selalu menjadi korban adalah
Kata Pak Kirom mewakili perasaan saya. Nah, jarib walahid takun arifa. Passionmu apa? Coba digali mulai sekarang. Saya itu dulu sadar saya punya passion di bidang dakwah ketika mengikuti acara di pondok namanya muhadharah dan khitobah. Dari kelas 2 sanawiyah saya senang dengan orang yang ceramah. Maka kemudian saya mencoba apakah saya punya bakat di situ. Persoalannya adalah santri itu bukan nggak bisa. Persoalannya adalah mau atau tidak mau. Bukan masalah bisa atau tidak bisa. Orang bisa itu karena biasa. Maka kemudian di pondok kalian harus melihat passion saya di bidang apa. Ada yang punya passion di bidang dakwah. Ada yang punya passion di bidang qiraah, di bidang tilawah. Ada yang punya passion di khot kaligrafi. Ya kan? Ada yang punya passion jualan. Saya punya santri di Jogja. Ini dari awal masuk pondok semuanya bisa dijual. Kabeh didol. Bikin kaos gambarnya Gus Miftah dijual. Pakai peci ditulisi pondok pesantren orang haji dijual. Bahkan sempaknya temannya dijual. Ora bahaya tah. Ora cah kendelok. Nah, hari ini kita hidup akan memasuki kita satu masa namanya bonus demografi. Ini bagi orang yang optimis menatap masa depan, bonus demografi itu justru menjadi peluang. Contoh bagi pendakwah kayak Gus Ab. Begitu bonus demografi, kenapa jadi peluang? Karena jumlah orang itu semakin banyak, maka medan dakwah semakin luas. Itu bonus demografi. Sehingga apa? Hari ini kita dituntut untuk menjadi kreatif. Makanya ketika kita hidup di zaman era Society 5.0, minimal ada 4 kemampuan yang harus kita miliki. 4C, 4C. C pertama apa? Creativity. Jadilah santri yang kreatif. Kreatif itu dari bahasa kereaktif. Kuatnya Gus Miftah apa? Jika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras akan membuat kamu bertahan hidup. Kerja cerdas akan membuat kamu menikmati hidup, dan kerja ikhlas akan membuat kamu mensyukuri hidup. Kreatif. Kembangkan kreativitasmu ketika di pondok. C yang kedua apa? Critical thinking. Mindset yang kritis. Artinya apa? Otak kita nggak boleh berhenti mencari peluang. Di mana saya bisa masuk? Contoh, tahun 2000 di saat anak-anak nakal, para peminum tukang mabuk merajalela di Yogyakarta, hunian lokalisasi semakin tinggi. Bagi orang ini masalah, tapi bagi Gus Miftah ini peluang. Sehingga apa? Saya putuskan untuk masuk ke tempat lokalisasi. Tahun 2000 usia Gus Miftah baru 19 tahun. Contoh lain, di Yogyakarta banyak di lampu merah itu orang yang dianggap aneh, teman-teman banci, waria dan lain sebagainya. Bagi orang itu masalah, bagi Gus Miftah itu peluang. Mereka saya ajak ngaji. Sehingga tahun 2014 Gus Miftah pernah menjadi pembimbing umroh, jamaahnya 30, semuanya banci. Itu umroh yang paling menjijikkan. Banyak pengalaman. Saya masuk Madinah di pesawat sudah heboh, ketemu pilot cakep,
Masuk hotel di Madinah, Gus. Ada satu teman seperti itu mulai kisruh. Bah, saya nggak mau sekamar sama dia. Maunya sama siapa? Sama Abah. Mah, aku bilang gitu. Aku takut. Jangan sampai aku pulang umroh hamil aku. Bagi orang itu masalah, tapi bagi Gus Miftah itu peluang. Makanya mereka tanya, Bah, kalau cowok mati panggilannya apa? Almarhum. Kalau cewek mati, almarhumah. Kalau banci mati, aluminium. Aku bilang. Bagi orang itu masalah, bagi Gus Miftah itu peluang. Maka jadilah santri yang problem solver, bukan troublemaker. Pencari solusi, bukan pembuat masalah. Bagi orang nakal itu masalah, bagi Gus Miftah itu peluang. Maka preman-preman di kota besar takluknya sama Gus Miftah. Di Yogyakarta ada preman yang paling besar, namanya Gunardi Joko Lupito Gunjek. Preman besar, nodong pistol kepalanya Gus Miftah 3 kali. Akhirnya jadi pembela saya. Sebelum mati bisa membangun masjid 3. Di Jakarta ada preman paling besar, namanya Hercules. Dulu saya masuk Jakarta dikeroyok preman 20. Saya nggak mundur, kenapa? Belakangnya sumur. Nyemplung mudar aku. Hari ini Hercules anggotanya 1 juta orang. Itu manut sama Gus Miftah. Itu berangkat dari mana? Dari keberanian menjadi seorang problem solver. Maka santrinya Abah Anwar harus menjadi imam, tidak hanya makmum. Harus menjadi pemain, bukan penonton. Yang mengambil kendali bukan orang yang dikendalikan. Dan saya melihat ini adalah wajah-wajah optimis untuk Indonesia di masa yang akan datang. Besok di masa yang akan datang akan ada menteri alumni Al-Amin, gubernur alumni Al-Amin. Siapa tahu besok Faris jadi menteri negara urusan khusus, disingkat Menrakus. Optimisme membangun Indonesia based on pondok pesantren, wabil khusus Al-Amin. Amin Allahumma amin. Yang berani bertanya saya kasih uang. 1 cewek 1 cowok, angkat tangan. Oh, itu cewek yang di belakang itu. Sini. Langsung. Yang cowok mana? Oh, yang cowok nggak ada yang berani. Mana yang cowok? Oh, itu. Sini. Ayo yang cowok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Tajuddin Subki. Izin bertanya Gus. Namanya siapa? Tajuddin Subki. Siapa? Tajuddin Subki. Tajuddin Subki. Subhi, panggilannya subuh. Cita-citanya pengen apa? Cita-cita jadi sejauh ini menjadi seorang intelektual. Intelektual itu apa? In itu di dalam, telek itu pite. Lebih ke seorang akademis mungkin Bos. Akademisi, oke. Apa pertanyaannya Mas Tajuddin? Pertanyaannya. Sebentar, itu calon makmum di belakang. Iya. Oke, apa? Ini sejauh ini kan yang kita tahu Gus Miftah ini dikenal sebagai seorang pendakwah yang mana secara kisahnya ini memang mendekati orang-orang yang mungkin tidak biasa di kalangan umat. Jadi dalam artian orang-orang yang bermasalah justru Gus Miftah masuk ke situ. Ya terus.
bagi Gus Miftah mungkin bisa diceritakan satu kisah, siapa sih orang yang saat ini merubah pemikiran Gus Miftah sehingga kemudian Gus Miftah menjadi pendakwah yang beda dari yang lain gitu. Ya. Mungkin itu. Yang pertama, dulu bapak saya berangkat ke Jogja pas kuliah. Beliau membekali saya dengan satu kalimat. Kalamun lafdun mufidun kastakim. Saya waktu itu mikir ini maknanya apa? Ternyata beliau hanya pengen menyampaikan kepada saya, nah, dimanapun kamu berada, kalau kalam-kalamu itu mufid dan kamu lakukan secara istiqomah, maka kamu akan menjadi orang besar. Bapak saya, mindset yang mempengaruhi saya. Pola pikir bapak saya itu kiai desa, tapi bagi saya cukup luar biasa. Begitu saya viral, bapak saya itu kirim lagi itu Gus, apa? Domirna itu apa sihirnya? Tetaplah konsisten dan istiqomah seperti domirna. Lirraf'i wan nasbi wajarinna sholah ka'aribina fa innana nilnal minah. Bapak saya bilang, dulu saya belum terkenal masuk Jogja, dibilang kalamun lafdun mufidun kastakim. Kalau kamu pengen jadi orang besar, kalam-kalammu harus mufid, berfaedah, kastakim, lakukan secara istiqomah. Begitu saya jadi orang, bapak saya bilang, nah ingat-ingat kata bapak, lirraf'i wan nasbi wajarinna sholah, terus karibina fa innana nilnal minah. Jadilah seperti domirna. Domirna itu ketemu rofa, ketemu nasab, ketemu jar, dia istiqomah. Artinya apa? Saya nggak boleh berubah. Satu. Kemudian yang kedua, yang sangat berpengaruh kepada saya itu siapa? Yang sangat berpengaruh kepada saya itu salah satunya adalah orang Kediri, Kiai Hamim Jazuli, Gusmi. Bagaimana kemudian dakwah beliau itu memberikan inspirasi kepada saya untuk berani mengambil resiko dengan dakwah di luar kewajaran. Contohnya di mana? Di lokalisasi. Yang itu tidak hanya butuh kemampuan, tapi juga harus butuh keberanian, juga butuh kekonsistenan. Mudah-mudahan besok kita di surga bareng Gusmi, amin. Itu yang memberikan inspirasi bagi saya. Ya ada kamu 200.000. Wah. Ah, sini. Ya, mbaknya sini. Calon makmumnya si Subhi. Oke. Makasih, Le. Ya. Namanya Mbak siapa? Nama saya Ani Tazkiyatul Mu'ammaroh. Panggilannya siapa? Jazila? Ani. Oh, Ani. Oke. Oke, niki rayi kelas kula, Gus. Namanya? Rayi kelas. Rayi kelas. Nggih. Ani sama Subhi. Boten. Kalau jodoh pasti ketemu. Boten. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Boten. Sebagai apa? Sebagai tamu. Ya. Nggih. Cita-cita Mbak Ani jadi apa, Mbak? Pangestunipun didadosaken napa-napa mugi-mugi Gusti Allah ridho. Pun mawon. Soalnya nanti kalau kita jadi bisnis nggih mugi sing sukses, jadi guru nggih sing sukses, apapun nanti ke depannya. Soalnya kan nggih kersane mangke rabi aja karo cah iki, mesti cerewet iki mesti. Apa Mbak Ani pertanyaannya Mbak Ani? Minin ndak lanjuti saking dawuh panjenengan terkait istiqomah nggih. Apalagi kita nantinya kan juga balighuani walau ayah nggih. Istilahnya soal istiqomah. Nggih. Lah kita kan sudah tahu dan mengajak kebaikan kepada orang lain. Tetapi sebenarnya orang yang kita ajak mengerjakan kebaikan itu sudah tahu, tapi tidak mau mengerjakannya itu. Sebagai kita yang sudah mengasih tahu itu seperti apa sikap kita ketika yang didakwahi atau diajak itu tidak mau gitu. Ya. Dan supaya mereka juga ikut istiqomah itu bagaimana, karena percuma kalau ngajak aja kan percuma gitu loh. Contohnya kalau contohnya kita bangunin subuh terus nggak bangun-bangun kan ya percuma kan gitu. Padahal kan ini kayaknya pengurus curhat. Ibaratnya yang pertama sama gitu. Soal istiqomah. Okay. Istiqomah itu pasti berat.
Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Kamu jadi pengurus pondok itu pasti rumit. Ya sama dengan Pak Kirom, rumah tangga itu pasti rumit. Kenapa? Ya. Rumah tangga itu pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Maka orang istiqomah itu butuh dilatih. Karena apa? Al istiqomah itu khairum min alfi karomah. Kenapa istiqomah itu berat? Karena hadiahnya surga. Kalau ringan hadiahnya payung. Nah, supaya kamu tidak sakit hati apa? Fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Allah itu mewajibkan kita untuk berproses, tidak mewajibkan kita untuk berhasil. Hasil itu urusannya Allah. Jalani kesemuanya dengan ikhlas. Ikhlas itu ciri-cirinya diam, karena kalau ngomong namanya iklan. Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Nah, nyatanya apa? Keikhlasan Gus Miftah dulu diinjak-injak sama semua orang. Tanya Gus Ab ini, ya alhamdulillah membuahkan hasil. Karena saya hanya fokus kepada proses. Contoh, saya ditanya sama wartawan begini, Gus, apa Gus Miftah ngaji di lokalisasi itu supaya membuat para PSK bertobat? Oh enggak, fokus saya ngaji. Soal tobat itu urusannya Gusti Allah. Kan begitu? Karena hidayah itu urusan Allah. Innaka masa orang ngerti dalil hidayah? Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Masa dalilnya orang ngerti? Innaka la tadi man ahbabta walakinnallah yahdi mayyasa. Soal taubat atau enggak itu urusan Allah. Maka Mbak Ani fokus saja kepada proses, nggak usah urusan soal hasil. Hasilnya men urusannya Gusti Allah. Mbak Ani 200.000. Shallu ala Nabi Muhammad. Sudah jam 4:15 saya mau mancing. Saya mau mancing. Ini semua yang hadir berapa santri? Sini. Berapa? Banyak. Nah, saya kasih 5 juta untuk beli bakso. Nah, sini untuk kalian beli bakso. Nah, oke. Nah, oke. Siapa ketua kelasnya? Siapa lurahnya? Siapa lurahnya? Kita kasih 5 juta untuk beli bakso semuanya ya. Kurang ajar, bakso saya STE sih. Terima kasih, doakan Gus Miftah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.